Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Siang hari ini kita berada di tempat ini, kita akan sama-sama mengikuti berbagi praktik baik mengenai penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Aristarkus Masa SPDGR dalam kegiatan atau mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang dilaksanakan di sini di SMP Negeri 3 Kupang. Oke, jadi sebelum memulai kegiatan ini kita akan mengawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Yeremias. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan oleh karena kasih dan keuntungan-Mu, sehingga siang hari ini Tuhan menuntun menyertai kami boleh ada di tempat ini yang sukacita dan sejahtera Tuhan. Saat ini kami akan melayani kegiatan di tempat ini, kegiatan guru penggerak angkatan ke-11. Tapi sebelumnya Tuhan kami mohon biarlah Tuhan mampukan kami, sambutkan kami, dan khususnya Bapak Aris biarlah yang dapat menyampaikan materi dengan sukacita dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Mengampuni kami, menebuskan kami yang di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Kegiatan ini sebelum dibawakan oleh Pak Aris akan dibuka oleh Kepala UPTD SMP Negeri Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Pak Daud Korolulu. Waktu dan tempat disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, kita semua ada di sini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu pertama-tama patutlah kita mengucap syukur dan berterima kasih atas pengarahan Tuhan, sehingga kita semua boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kegiatan siang hari ini terkait dengan menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya disiplin positif. Berbicara tentang budaya disiplin positif, saat ini Indonesia sedang melakukan dan melaksanakan serta mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu memberikan kita kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah bahwa bebas dalam menyebarkan dan melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Dan salah satu yang positif di dalamnya adalah kita Bapak Ibu guru, seluruh stakeholder sekolah diharapkan mampu menyebarkan hal-hal yang sifatnya positif, karena hal-hal yang positif itu perlu dibudayakan menjadi budaya positif. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Aristarkus Masa SPDGR selaku calon guru penggerak angkatan ke-11. Oleh karena itu saya mewakili Kepala UPTD SMP Negeri 3 Kota Kupang membuka acara ini dengan memohon rahmat daripada Tuhan dengan resmi. Selanjutnya saya kembalikan ke MC atau moderator.
Baik, terima kasih untuk Pak Daud Karululu yang telah mewakili Kepala PTRI Panitia Kupang untuk memulai kegiatan. Sekarang tiba saatnya kita untuk sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Aris. Maka waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Daud yang mewakili Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Kupang. Untuk itu, selamat datang Bapak Ibu Guru. Hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Ada konsep yang harus kita pahami, ketahui dalam mengimplementasikan budaya positif, yaitu konsep utama budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Ada sekitar 7. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Yang berkaitan dengan restitusi pada saat menyelesaikan masalah harus ada segitiga restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. 7 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Khusus untuk pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa elemen yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena demi perkembangan zaman sekarang, maka hal ini harus kita perhatikan baik-baik, sehingga dalam implementasi ketika kita mengajar itu anak-anak kita harus arahkan sehingga mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikut, mereka harus mandiri. Ketika kita tuntut, kita hadir sebagai penuntut bagi mereka, tetapi jangan ajarkan mereka untuk kita hadir terus, tapi mereka harus bisa mandiri sehingga bisa sukses. Kemudian yang berikut, bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bukan hal baru, tetapi ini sudah lama kita dengar. Tetapi dalam tindakan itu yang ada sedikit susah. Untuk itu, ketika dalam pelaksanaan kita sebagai guru, kita harus mendidik, menuntun anak-anak untuk saling kerjasama. Dalam hal ini gotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kemudian yang berikut,
kebinekaan global. Jadi pengetahuan tentang Bhinneka Tunggal Ika harus pemahaman secara global, jangan hanya di lingkup sekitar lingkungan mereka berada. Kemudian bernalar kritis. Nah, ketika berbicara tentang bernalar kritis, itu ada beberapa ahli yang menyatakan tentang bagaimana memahami materi, kemudian berpikir sehingga memecahkan persoalan dalam hal-hal yang kritis. Kemudian yang berikut kreatif. Ketika mereka beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, gotong royong buat kebinekaan global, bernalar kritis, timbul, kita harus mendidik mereka sehingga mereka kreatif dalam hal ini yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi mereka harus kreatif dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian yang berikut, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian kita lanjut, sebagai pendidik, kita juga adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebenarnya intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian kita lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta kepercayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kemudian kita lanjut. Di situ ada kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ada beberapa bagian, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian yang berikut kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang berikut penguasaan, selanjutnya kebebasan, kesenangan, dan selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari nanti. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya kita harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada hal yang kita harus ketahui bersama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian
ya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu adalah murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, merupakan motivasi intrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan sesuatu. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika kita melakukan kedisiplinan tetapi gagal, atau ada hal-hal yang kita lakukan sehingga gagal dalam melaksanakan kedisiplinan, yaitu yang pertama hukuman. Ketika kita menghukum peserta didik, yang timbul dalam pikiran, apalagi sampai pada hati, adalah menyakitkan. Mereka akan berpikir menyakitkan. Kemudian yang berikut, tidak nyaman. Selanjutnya, murid akan takut. Ketika kita muncul, mereka akan takut. Aduh, ada misalnya contoh, Pak Aris sudah muncul, lepoi, mereka mulai sembunyi, buat ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada hukuman, itu siswa akan merasa memaksa mereka untuk harus buat atau mematuhi peraturan, sehingga sampai pada hukuman. Kemudian yang berikut, menyembunyikan kesalahan. Ketika kita melakukan hukuman, peserta didik akan menyembunyikan kesalahan mereka. Walaupun salah, mereka akan sampaikan kepada kita bahwa tidak salah. Ini tentang tingkah laku, belum sampai pada pembelajaran. Jadi walaupun salah, mereka akan menyembunyikan. Walaupun tidak mengerti, tapi mereka tidak akan bertanya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Mereka akan merasa rendah diri kalau hukuman itu berlaku dan menimbulkan hal-hal yang sudah kita ketahui bersama, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan, yang pertama adalah tidak terlalu efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri antara peserta didik. Misalnya satu kelas ada satu yang kita selalu memberikan penghargaan, maka yang timbul itu merusak hubungan, yaitu sifat iri hati dari teman-teman mereka pasti akan muncul. Kemudian yang berikut, mematikan kreativitas. Misalnya ada siswa yang kreatif tetapi tidak sempat mendapatkan penghargaan, itu mereka akan berpikir, untuk apa saya kreatif? Lebih bagus saya tidak usah kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian menghukum peserta dengan sistem ranking.
Kalau ranking itu berbicara tentang angka nilai yang kita berikan. Jadi kalau ada perankingan yang mungkin ada peserta didik yang tidak terlalu menonjol dalam kelas, tetapi dalam perankingan mereka dapat ranking, itu akan ada timbul yang namanya iri, sifat iri. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Oke, kita lanjut. Tadi konsep disiplin yang gagal, sekarang konsep disiplin yang sukses. Konsekuensi. Jadi konsep disiplin yang sukses ada konsekuensi, yaitu penguatan dalam jangka pendek. Kemudian yang berikut perlu monitoring berkelanjutan. Monitoring atau pantau secara berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir, murid kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana, semua masih semangat? Masih. Selanjutnya restitusi. Yang pertama, siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka akan bertanggung jawab. Misalnya kesalahan yang mereka lakukan, pasti bertanggung jawab untuk menerima resikonya. Kemudian yang berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dengan orang lain. Yang berikut, teori kontrol, yaitu dirinya sendiri yang mengontrol atau yang memegang kontrol, mengontrol dirinya sendiri secara pribadi, sehingga tidak terjadi lagi misalnya hal-hal yang ada kesalahan mungkin yang mereka lakukan, mereka akan mengontrol dirinya untuk tidak melakukan lagi. Kemudian yang berikut, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu tujuan atau tindakan dari konsep restitusi. Yang ini identitas yang sukses, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kemudian yang berikut, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara memaknai disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian restitusi. Kemudian yang berikut, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Selanjutnya, tawaran
bukan paksaan. Memperbaiki hubungan, mungkin ada hubungan yang sedikit melenceng, bisa memperbaiki untuk ke arah yang benar. Kemudian itu sebagai tawaran, bukan paksaan. Kalau kita mau untuk melakukan itu, maka bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya menuntun untuk melihat kendala diri. Jadi restitusi sendiri bisa menuntun kita untuk melihat kesalahan diri kita. Kemudian yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika kita sudah melakukan, maka terfokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada perbedaan contoh kasus. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua dalam ruangan ini pada siang ini, terutama ada Pak Daud, Pak Yeremias, dan juga saya sebagai pemateri. Kiranya Tuhan, apa yang sudah disampaikan, diberikan, biarlah Tuhan mari memberkati. Kemudian semua proses selanjutnya untuk penguploadan dan lain-lain kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah semua berjalan dengan baik. Dan setelah ini kami akan makan siang bersama. Untuk itu sebelum kami makan, biarlah Tuhan mari memberkati agar tubuh jasmani kami menjadi sehat, kuat untuk melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni semua kesalahan dosa kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.